Halo sobat anime, gas lagi yo. Si jawabannya nih, hari Sabtu yang mendung mau hujan, yang jomblo di rumah, yang pacaran juga di rumah, hujan mampus di rumah semua. Waduh, ya daripada menung bengong dah di sini aja nonton si Jopan, langsung aja kita gaskeun. Yang donasi besok ya dibacanya. Waduh, udah terlanjur dibuat nih, langsung aja gaskeun. Preview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zhao Fan tertangkap oleh Huang Fu Tianyuan, si kadal kuning. Di sini Huang Fu Tianyuan dia ingin menyelesaikan ini semua hanya dengan satu serangan terakhirnya untuk mengakhiri Zhao Fan, melenyapkan Zhao Fan dari muka bumi. Namun doi harus terkena serangan dahsyat yang tiba-tiba saja melesat ke arah dirinya, dan ternyata serangan itu berasal dari Gu Santong, iblis gila yang merupakan anak angkat dari Zhao Fan. Dan di sini melihat Zhao Fan yang terluka parah membuat Gu Santong dia murka, dan dia akan membalaskan apa yang telah dilakukan oleh kadal kuning itu kepada ayah angkatnya. Namun di sini melihat Gu Santong yang ada di hadapannya dan akan menjadi lawannya yang selanjutnya membuat Huang Fu Tianyuan dia berujar di dalam hati, "Tenang, tetap tenang, aku harus tetap tenang. Saat ini, aku sedikit beruntung dapat bertemu dengan dirinya di saat waktu yang tepat seperti ini. Karena jika aku bertemu dengan dirinya di saat kondisi Zhao Fan sedang prima, jelas itu hanya akan menjadi sebuah petaka. Dan beruntung saat ini Zhao Fan dia terluka parah dan dia tidak lagi akan menjadi ancaman untuk diriku. Karena mengalahkan Gu Santong akan seperti sebuah melempar batu untuk dua burung. Ini sungguh sangat peluang yang sangat luar biasa. Maka dari itu ya, Gu Santong, kekuatanmu telah dikenal di seluruh penjuru dunia. Dan aku telah lama sekali ingin merasakan kekuatanmu. Biarkan akulah yang akan mengambil tahtamu sebagai manusia terkuat di Tianyu ini." Cih, dalam 300 tahun ini tidak ada seorang pun yang berani berbicara itu kepada diriku. Dan kau berani-beraninya berlagak sombong di hadapanku, dasar kadal busuk. Lihatlah baik-baik, akan aku patahkan batang lehermu. Sambut dari Gu Santong yang ingin segera menghajar si kadal kuning itu, Huang Fu Tianyuan. Namun melihat pertarungan mereka yang akan sebentar lagi terjadi membuat Zhao Fan dia berujar kepada Gu Santong, Sans kecil, jangan meremehkan kekuatan dari tubuh berlian 9 naga. Dan kau berhati-hatilah, sambut dari Zhao Fan. Karena saat ini Gu Santong dia melesat dengan cepat sembari menyiapkan tinjunya untuk segera menghajar Huang Fu Tianyuan si kadal kuning. Ayo majulah kau, sambut dari si kadal kuning sembari menyiapkan tinju terkuat miliknya yang akan membuat celing. Kedua kekuatan gila akan saling beradu kekuatan. Ledakan mahadahsyat terjadi akibat benturan energi di antara dua monster iblis ini yang di sini ternyata Huang Fu Tianyuan si kadal kuning ia tidak terluka, bahkan Sanzi kecil ia juga harus terhempas setelah ia beradu tinju dengan kadal kuning itu. Dan ya, efek dari pukulan mereka sungguh mengerikan, memberikan efek ledakan menghancurkan dataran akibat benturan energi mereka berdua. Dan itu membuat Huang Fu Tianyuan dia berujar di dalam hati, "Cih, siapa yang menduga kalau serangan terkuatku dari teknik tubuh berlian 9 naga bahkan tidak dapat membunuhnya, dan hanya dapat membuatnya mundur beberapa langkah saja. Sungguh sesuai dengan rumornya dan juga julukannya sebagai iblis yang tidak terkalahkan. Kekuatannya memang sungguh sangat gila," ujar Huang Fu Tianyuan. Sedangkan untuk Gu Santong, kau dapat menangkis 80% kekuatanku. Aku tidak terima. Maka dari itu, di sini Sanzi kecil ia kembali melesat sekali lagi. "Aku akan menghajar kau sekali lagi," ujar dari Gu Santong yang saat ini kembali melepaskan tinju gila miliknya. Namun
untuk Huang Fu Tianyuan si kadal kuning. Ia pun tahu kalau ini akan merepotkan. Dasar bocah kampret. Siapa juga yang mau berhadapan langsung dengan dirimu? Maka dari itu, alih-alih harus beradu kekuatan lagi membuat Huang Fu Tianyuan dia hanya menghindari tinju gila itu dan kini menyiapkan serangannya menggunakan ekor kadal miliknya untuk menghantam kepala bagian belakang dari Sanzi kecil dengan sangat amat keras. Dengan menggunakan ekor dari Vena Naga. Bahkan jika kau adalah iblis yang tidak terkalahkan sekalipun, walaupun kau tidak akan mati terkena seranganku itu, tapi tetap saja kau akan terluka parah, sialan. Ujar si kadal kuning ini. Dan untuk Zhao Fan yang melihatnya, dia berujar di dalam hati, Gu Santong. Dirinya memiliki pikiran yang sangat sederhana dan serangannya sangat mudah untuk ditebak. Tapi seharusnya dengan kekuatan yang dimilikinya, dia tidak akan mudah untuk dapat terluka. Namun di sini mereka dikejutkan dari balik kepulan asap dari efek akibat benturan yang dihantamkan oleh Huang Fu Tianyuan, karena di sini dia sangat shock karena di sini Gu Santong kampret, ini sakit sekali. Dia memukulku pakai apa sih? Kenapa itu keras sekali? Ujar dari Gu Santong yang memegang kepalanya setelah dihantam dengan sangat amat keras. Apa? Hei, melihat dirinya telah menghajarnya dengan kekuatan penuh dari tebasan ekor Vena Naga, tapi tidak memberikan efek yang fatal, membuat Huang Fu Tianyuan dia shock. Gila, iblis macam apa ini? Gila. Sedangkan untuk Zhao Fan, doi yang melihatnya membuatnya berujar, aku harus memperingatkan Sanzi kecil. Maka dari itu di sini Zhao Fan dia berujar, Sanzi kecil, lihat. Orang itu dia baru saja memanggilmu kampret yang bodoh. Lihatlah, dia bahkan berujar kalau kau itu terlalu mudah untuk dikalahkan. Dia juga katakan kalau dirinya itu lebih kuat dan tidak takut dengan dirimu loh. Ujar Zhao Fan mencoba memfitnah Huang Fu Tianyuan. Dan itu membuat Huang Fu Tianyuan yang mendengarnya dia berujar, woi kampret, kapan aku bilang seperti itu? Kau Zhao Fan, kau mau fitnahku. Sambut dari Huang Fu Tianyuan yang telah difitnah oleh Zhao Fan. Sedangkan untuk Gu Santong sembari melepaskan aura bertarungnya, dia berujar, apa yang sudah kau katakan? Kau berani-beraninya mengata-ngataiku, ujar Gu Santong. Namun untuk Huang Fu Tianyuan, sial. Yang tahu kalau serangan dari ekor Vena Naga dan juga cakar naga miliknya ternyata tidak dapat melukai Gu Santong, membuatnya berujar, sepertinya aku harus mencoba menggunakan teknik serangan lainnya. Aku akan menggunakan teknik serangan Shock Dragon Wave. Maka dari itu, di sini Huang Fu Tianyuan dia menyiapkan serangannya dengan cara mengambil nafas dalam-dalam sebelum dirinya melepaskannya, dan itu membuat Gu Santong yang melihatnya dia sedikit ternotis karena dia tahu serangan yang akan datang sepertinya terlihat akan sangat kuat. Karena benar saja ketika semua telah siap, Huang Fu Tianyuan melepaskan teknik Shock Dragon Wave miliknya. Langsung menuju ke arah Gu Santong. Namun untuk Gu Santong dia santai saja. Bahkan dia bersiap untuk menghadapinya secara langsung. Dasar kau kakek tua, berani-beraninya kau memanggilku kampret. Maka dari itu rasakanlah ini. Serangan dari Huang Fu Tianyuan yang dilepaskannya itu dibalikan dengan cara tinju gila dilepaskan oleh Gu Santong yang membuat Shock Dragon Wave yang dilepaskan oleh Huang Fu Tianyuan kini berbalik arah yang menghajar dirinya sendiri. Dan itu membuat kepala dari Huang Fu Tianyuan meledak terkena serangan dirinya sendiri, dan jelas hal gila itu membuat Huang Fu Tianyuan si kadal kuning ini harus tersungkur di bawah sana. Dasar pak tua,
Aku bukanlah seorang kampret yang dungu. Hanya saja di Tianyu ini tidak ada seorang pun yang dapat membuatku harus menggunakan otakku di dalam pertarungan. Ujar dari Gu Santong yang membuat Zhao Fan yang melihatnya dia benar-benar syok. Karena ini kata-kata yang diucapkan oleh Gu Santong seperti sebuah tamparan keras bagi dirinya. Dan itu membuat Zhao Fan yang mendengarnya dia tersenyum. Ya, aku biasanya bersikap arogan, tapi dibandingkan dengan anakku sendiri ternyata ya aku bukanlah apa-apa. Seperti sebuah pepatah, kekuatan sejati akan dapat mengalahkan sebuah kelicikan. Di saat tinju dapat menyelesaikan masalah, lantas memangnya siapa yang butuh otak? Dibandingkan dengan kekuatan absolut, semua trik-trik licik tidak ada gunanya. Gu Santong, Sanzi kecil, kau benar-benar memberikan ayahmu ini sebuah pelajaran. Ujar dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia juga berujar, ya, apakah seekor singa perlu menyiapkan sebuah perangkap untuk menangkap seekor rusa? Tidak. Tentu saja tidak. Sebagai raja hutan, dia hanya perlu memangsa buruannya. Dan sekarang, aku berpikir kalau akulah yang terus mengontrol semua permainan ini dan memperhitungkan setiap langkah gerak dari lawanku untuk melawan keluarga bangsawan agung serta kekaisaran. Seperti ya layaknya seorang raja sejati. Tapi nyatanya, ini hanya mengungkapkan bahwa aku sejatinya memang tidak cukup kuat. Karena selama aku cukup kuat, aku dapat mengalahkan semua musuh-musuhku, membuat mereka semua menjadi debu hanya dengan satu pukulan. Iya. Maka dari itu, di sini Zhao Fan dia berujar, Sanzi kecil, hari ini kau telah memberikan ayahmu ini sebuah pelajaran. Dibandingkan dengan kau, ya jelas aku masih jauh tertinggal. Ujar dari Zhao Fan yang membuat Gu Santong yang mendengarnya dia berujar, ayah, apakah kau sedang memujiku? Tapi ayah, mungkin saja kau tidak tahu, tapi di Gunung Basking, Paman Kumpeng dia selalu saja memujimu loh. Dia mengatakan kalau aku harus banyak belajar dari dirimu ayah, untuk tidak keras kepala. Ujar dari Gu Santong. Tidak nak, akulah yang seharusnya banyak belajar dari dirimu. Aku telah bersekongkol melawan banyak orang demi sebuah keuntungan belaka. Tapi ya, keuntungan itu bukanlah milikku pribadi. Tak banyak yang mempengaruhiku, namun kau tidak. Kau berbeda. Kau tidak terbebani dengan banyak hal-hal duniawi. Karena kau menapak jalan yang perkasa dengan lebih mudah. Kultivator iblis harus egois dan juga kejam. Dan aku juga selalu berpikir kalau itu artinya dirikulah yang paling penting. Namun, sepertinya itu berarti kalau aku harus meningkatkan kemampuanku lagi. Ujar dari Zhao Fan. Dan dia juga sadar sepertinya ya, perjalananku dalam jalan iblis ini telah menjadi semakin sederhana dan juga murni. Namun, di sini Zhao Fan dia ternotis akan suatu hal. Karena dia sadar kalau saat ini si kampret kadal kuning itu telah bangkit kembali. Dan itu membuatnya berujar, cih, dasar kadal kuning. Aku hampir saja mendapatkan sebuah pencerahan dan kau berani-beraninya mengganggu momenku. Sungguh sangat keterlaluan. Karena memang untuk kampret Huang Fu Tianyuan setelah kepalanya meledak, ternyata doi dapat kembali bangkit karena memang tubuhnya itu immortal. Cih, dasar kadal kuning. Dia dapat kembali bangkit lagi. Ujar dari Zhao Fan melihat si kampret Huang Fu Tianyuan dapat kembali siap untuk bertarung kembali. Namun untuk Gu Santong, dia juga shock. Hei, bagaimana bisa kepalanya tumbuh kembali? Hei, apakah dia ini seekor toke? Ujar dari Gu Santong. Namun untuk Zhao Fan, dia berujar, Sanzi kecil, sia-sia jika kau melukai tubuhnya. Kau membutuhkan serangan fatal untuk dapat menghabisinya. Ujar dari Zhao Fan. Sedangkan untuk si kadal kuning yang dapat kembali bangkit, dia berujar, Gu Santong, kau mungkin kuat, tapi ingat, kau tidak akan bisa menghabisiku. Marilah kita akhiri ini semua dengan seri.
Ayo kita berpisah dan bertemu lagi di lain waktu, ujar dari Huang Fu Tianyuan yang tahu kalau dirinya juga sama tidak dapat mengalahkan Gus Santong. Namun untuk Gus Santong bacot. Selama bertahun-tahun ini tidak ada seorang pun yang tidak dapat aku habisi. Maka dari itu ya aku harus melakukannya. Tubuh sejati kilin. Ya di sini Gus Santong tubuhnya mengalirkan energi yang sangat luar biasa kuat, melepaskan aura sejatinya, merubah tubuhnya menjadi bentuk asli dari seekor binatang suci. Kilin sang perkasa. Dan jelas bagi Gus Santong yang merupakan kilin binatang suci, Huang Fu Tianyuan yang merupakan naga bumi hanyalah seekor cacing tanah. Wah, Gus Santong, teknik macam apa itu? Ujar dari Huang Fu Tianyuan yang melihat tubuh asli dari Gus Santong. Transformasi aslinya walaupun ya ini belum dalam bentuk sempurnanya. Ini adalah tubuh asliku. Kekuatan penuhku, pukulanku yang kuberikan tadi hanyalah 30% dari kekuatan asliku. Dan sekarang aku akan memijakmu sampai mati. Bah! Ya, hentakan gila dari hewan suci kilin sungguh sangat mengerikan. Bahkan di sini Zhao Fan yang ada di sekitarannya saja harus terhempas dengan tekanan gila hentakan kaki kilin yang memberikan efek ledakan dahsyat yang membuat area sekitar menjadi lautan api. Dan itu membuat mereka para penjaga naga milik kaisar yang melihatnya dari kejauhan. Mereka sungguh sangat syok. Apa yang sebenarnya terjadi di ujung sana? Hingga dapat membuat keributan sampai seperti itu. Namun jelas mereka berdualah yang telah membuat keributan seperti ini. Ayo kita lihat, ujar para penjaga naga yang ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan pertarungan gila itu. Sedangkan untuk Zhao Fan, setelah dirinya terhempas hanya dengan efek serangan dari Gus Santong, doi sungguh sangat ternotis karena kini di hadapannya dia dapat melihat ini adalah kekuatan sejati dari kilin sang perkasa. Binatang suci, kilin sang binatang suci, sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Pantas saja dirinya dapat dibandingkan dengan 10 kaisar kuno, ujar dari Zhao Fan melihat Gus Santong yang telah bertransformasi menjadi kilin. Dan untuk Gus Santong, cacing, kau hanyalah cacing tanah kampret tua. Lihatlah, apakah kau tidak akan tewas kali ini, ujar dari Gus Santong setelah dia memijak si kampret kadal kuning itu hingga menjadi seperti ini. Namun si kampret Huang Fu Tianyuan dengan tubuh immortalnya dia dapat kembali bangkit. Dan itu membuat Gus Santong sedikit shock. Apa? Hei, dia masih hidup. Namun jika aku ingin orang itu lenyap, maka orang itu tidak akan dapat hidup. Gus Santong dia terus memijak-mijak Huang Fu Tianyuan dengan kaki kilin miliknya dengan sangat amat keras. Dan efek dari hentakan kaki kilin sang perkasa yang terus-terusan dilakukan oleh Gus Santong telah memicu ledakan dahsyat di area sekitarnya yang membuat area gunung berapi yang ada di sekitarnya terpicu untuk dapat erupsi, membakar, mengalirkan semua lahar lava panas dan juga semburan api yang ada dari setiap gunung berapi yang ada di sekitarnya. Namun di sini melihat Huang Fu Tianyuan yang masih dapat terus beregenerasi membuat Zhao Fan dia berujar, "Sanzi kecil, sudah berhentilah." Di sini Zhao Fan dia juga berujar, sepertinya akar bodi itu terlalu kuat hingga dapat melindungi jiwanya. Dan tanpa mengambil jiwa naganya kembali, sebanyak apapun kau mengajarnya, menghantamnya, tetap saja dia tidak akan mati, ujar dari Zhao Fan. Yang membuat Gus Santong yang mendengarnya dia berujar, ayah, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak pernah gagal dalam mengeksekusi seseorang dalam 300 tahun hidupku. Aku tidak terima ini, ayah. Sembari berjalan mendekati Gus Santong dan juga Huang Fu Tianyuan, di sini Zhao Fan dia berujar, "Sanzi kecil, jangan khawatir. 8 vena naga itu
aku. Ya, di sini aku cukup tertarik untuk dapat mempelajari mereka. Ujar dari Zofan. Namun setelah dihantam berulang kali dengan kaki Kilin di sini, wah, si kampret kuning ini Huang Fu Tianyuan, ia dapat terus bangkit dan tidak peduli mau berapa ribu kali dihancurkan. Aku Huang Fu Tianyuan, aku memiliki tubuh immortal. Kau tidak akan dapat melakukan apapun kepada diriku. Namun, belum dia menyelesaikan bicaranya, di sini kaki Kilin kembali menghantamnya. Di sini Huang Fu Tianyuan, walaupun ia tertahan oleh kaki Kilin di atas tubuhnya, dia berujar, Zofan, bahkan setelah kalian bersama sekalipun, kalian tidak akan bisa mengalahkan diriku. Walaupun ya ini cukup menyakitkan. Namun untuk Zofan, dia berujar, oi, kampret tua, jangan terlalu cepat berpuas hati. Tubuh berlian 9 naga hanyalah sebuah teknik tingkat bumi, yang artinya belum pantas untuk dapat dikatakan tidak terkalahkan. Karena sejatinya aku tahu cara menghabisi dirimu. Ujar dari Zofan. Dan setelah alur cerita dari si Jopan, si iblis gila ini di sini dulu, dan sampai jumpa hari Jumat lagi untuk si Jopan. Dan kalian ingat apa yang terjadi dengan Huang Fu Qintian yang memiliki tubuh naga juga? Doi dimakan hidup-hidup oleh Zofan cuy. Jadi apalagi bapaknya, waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, happy weekend dan terima kasih udah bantu like. Waduh, mantap. Bye.